Ya namanya ibu ninggalin anak dengan kondisi seperti itu berat. Tapi yang mau cari nafas siapa? Gitu kan? Kalau bukan saya sendiri, nanti anak saya gimana? Selamat datang kembali di Bacolin, Bacotan online interview. Jadi di kali ini, Jang, kita ada bukan kedatangan sih, kita ngundang sosok wanita hebat pokoknya. Apa tuh hebat? Ini namanya ibuku pahlawanku nih, emang beneran. Sebelumnya kita kenalan dulu aja nih. Iya, boleh. Kok namanya siapa? Aku Rais. Saya positif. Saya Adnan ya, Po. Jadi Positi ini kita langsung bilang apa Langsung apa cerita ya. ya. Jadi Positi ini tuh kenapa gue bisa tahu Positi ini? Yeah. Positi ini bisa dibilang konten kreator juga ya, Pak ya. Followers di TikTok tuh hampir 50 ribuan dan muncul di FYP gua. Nah, kisahnya ini yang di dalam kontennya ini yang bisa memotivasi orang-orang lah. Jadi ini Positi aku bahas sama apa? Boleh sih. Iya. Karena Positi ini kalau dari ini single mom ya, Pak ya. Positi ini single mom dan punya anak kesayangan yang berkebutuhan khusus ya, Pak. Itu di kontennya. Nanya dong lu. Langsung aja kan gitu. Kok maksudnya itu sejak kapan tuh? Kalau kerusakan otaknya Reza sih memang dari lahir ya, Oh, iya. karena Rezanya prematur. Namanya Reza. Namanya Reza. Ya. Nanti Februari Reza 23 tahun. Cuman kondisi Reza itu masih seperti umur setahun, masih kayak anak balita lah ya, semua serba nggak bisa apa-apa gitu. Berarti kok ini anaknya ada berapa? Anaknya dua, Anak kedua. Salah satunya si Reza. yang satu Raihan kelas 1 SMA, satu namanya Rehan. Kalau yang satu ini enggak? normal. Normal. Oh, satu Alhamdulillah alhamdulillah. normal. Sama. Biasa. Nah, kalau yang kita ngebahas ke Reza kali ini Iya. ya. Kalau yang Reza ini kan kalau aku lihat dari konten Empo itu hanya apa tiduran dan sakit lah gitu Iya. ya. Itu sakit apa aja sih, Pak? Jadi dia kena tumor di kelaminnya sama di tubuhnya. Jadi Reza itu sensitif, jadi nggak bisa kena luka, nggak bisa kena tusukan. Jadi benar-benar digigit nyamuk pun timbul benjolan gitu. Jadi kalau kata dokter kalau ekstrim gitu, itu gatelnya luar biasa. Iya. Peloid ekstrim. Iya, jadi ekstrim gitu. Itu nama penyakitnya ya? Iya, tapi sampai sekarang kan karena saya berhenti pengobatannya ya, mungkin untuknya kan kalau kita ke rumah sakit ditindaklanjutin ya, karena kondisinya saya ini yang jadi ayah juga, jadi ibu juga, jadi serba kepentok sini nih, kesana sini. Saya harus cari nafas sementara hati seorang ibu pengen ngobatin anak, tapi ya udah deh, karena kondisi seperti ini saya pasrah aja. Itu dari kecil dong, maksudnya si Reza ini ada kelihatan masalah dari kecil. Iya, dari atau kecil dia kok memang nggak ini ya, nggak ada respon, nggak ada kontak mata seperti anak normal lainnya gitu. Jadi memang anak saya ini anak kebutuhan khusus gitu. Tadinya kan tumbuh kembangnya dia terlambat. Karena Oh, berarti pas brojo tuh belum ketahuan kan tadi? Oh, belum Masih ketahuan. biasa aja, Masih masih biasa normal. aja. iya, Reza kan nggak bisa ngomong juga. Sampai sekarang. Nggak bisa. Ke saya tuh hanya kontak batin aja. Jadi saya mamanya juga dia hanya bahasa tubuh lah. Dan ini kok maaf kok, apa yang kan maaf ya, Mas Rezanya kan nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri. Kalau untuk berusaha misalnya mau ke kamar mandi, mau apa itu gimana? Itu saya semua, jadi ya semua dimandiin, makan dimakan, disuapin, minum diminumin. Jadi memang aktivitasnya Reza ya aktivitas saya juga, jadi benar-benar saya semua. Oh, bahkan kalau mau berarti pakai Baju, pakai iya popok. semua. Nah, kalau untuk lagi narik gimana? Kalau narik Reza saya ikat satu kaki buat keamanan aja, sambil saya selalu berkata ya Bismillah, Allah yang selalu jaga Reza, karena Reza sendirian di rumah. Nah, diikat kakinya tuh ada alasan ya, Po ya? Iya, Soalnya karena buat keamanan, karena saya ini kan takut dia
karena dia nggak ngerti apa-apa, main sama ini makan apa. Ya, pokoknya intinya mencegah dari bahaya lain lah. Iya, karena waktu itu pernah kejadian Kejadian pernah makan kamper sama kecolongan kamar mandi. Oh berarti di rumah cuman bertiga, Bertiga aja. Empo sama anak si yang sekolah tuh istirahat. si Rehan sama Reza. Nah kalau dari Rehannya ke abangnya, alhamdulillah. Alhamdulillah Rehan banyak bantu. Tadinya Rehan masih bisa ganti pampers Reza, cuma semenjak umurnya makin besar Rehan takut, jadi nggak berani. Iya. Oh ini ada tumor juga tuh. Iya di kelamin. Tumor di kelaminnya. Makanya Reza hanya tiduran aja. Udah sampai gimana tuh tadi yang di kelamin tuh? Sampai nggak ada itunya untuk kencingnya udah nggak ada, susah. Itu sampai nggak ada. Jadi emang harus semuanya empuk ya? Iya. Dan itu ganti popok setiap hari. Setiap hari pagi sore. Kalau popoknya habis sampai popoknya popok dewasa kan? Ini berarti? dewasa ukurannya. Habis sampai Pokoknya sebungkus itu 2 hari isi 10. Kadang kalau emang lagi dia pup ya kurang kan. Sebungkus harga berapa? Kalau nggak promo harganya 100 ribuan. Oh. Tapi kalau promo selalu saya cari promo 80 ribu gitu. berarti Bisa 2 hari ya? 80.000 dua hari. Ya itu lah berarti mahal. Berat juga ya. Kali 4 lah ya, kadang kurang ya. Hmm. Gede banget. Berarti emang pengeluaran terbesar di Belum lagi beli perbannya karena Reja ada luka juga. iya bisa. Tapi udah coba ini nggak sih kok maksudnya berobat yang benar-benar mau kayak operasi lah atau apa pengobatan dari dokter tuh solusinya dia gimana? Waktu itu solusi dari dokter SCM harus dioperasi lagi. Cuma kan kondisinya sayanya sendiri mau gimana ya kan? Kalau semua sih ibu mana sih yang nggak mau anaknya sehat atau sembuh ya kan? Cuma di sini kan kekontok lagi dengan keadaan saya. Kalau seandainya ini yang cari nafas siapa? Sementara Reza punya adik ya kan dia masih sekolah. Ya, harus dibiayai juga. Iya, saya mau minta sama siapa? Sementara ayahnya anak-anak sudah lepas tanggung jawab gitu. Oh ini berarti ayahnya sebenarnya masih ada? Ayahnya masih ada, cuma ninggalin kita. Pisahnya dari kapan? Dari Raihan umur 8 tahun. Rehan umur 8 tahun. Sekarang Raihan 16 tahun. Itu 8 tahun yang lalu ya. Iya. Dan dari maksudnya dari mantan suami ninggalin kondisinya Mas Reza udah seperti itu atau belum? Lagi parah-parahnya, cuma memang lagi Parah-parahnya parah. Maka waktu itu saya masih kontrakan, harus ngeluarin uang juga sebulan 1 juta untuk bayar kontrakan. Akhirnya saya disuruh pulang ke rumah keluarga yang nggak ngontrak, ya alhamdulillah. Ya, jadi cuma bayar listrik, jadi udah nggak bayar kontrakan, jadi berat saya udah kurang kan. Jadi, Saya dari umur berapa? Dari umur berapa? dari 7 ya? enggak, umur sekitar umur 13 tahun ya. Oh, mantan suami ninggalin. Nah, cuma kan memang Rejanya semuanya memang masih kecil, masih gimana ya, umur sih udah Iya. segitu, tapi kondisinya kan memang masih seperti bayi, jadi nggak ngerti. Jadi dia nggak ngerti ayahnya kemana, sampai sekarang kan nggak tahu. Nah, sekarang harusnya Reza nih umur berapa? Nanti Februari 23 23 berarti udah 10 tahun mantan suami udah nggak ada ini. benar-benar lost contact gitu Bu. Jelas kan, Mbak? Jadi oke. Jadi Itu background story-nya. Iya. Kenapa gue bisa bilang Positi ini wanita hebat, sangat hebat malah super hebat, Super hebat. superwoman ya bisa dibilang. Nah dari situ Mpok ditinggal sendiri, ada sempat waktu itu perasaan gimana, maksudnya kayak ya nggak ada seorang laki-laki yang nafkahin, ada sempat kayak gitu maksudnya? dia sempat berpikir putus asa, tapi saya langsung mikir ini, kenapa gue harus jadi orang bego ya? Kenapa gue harus, ya intinya gue harus bangkit dong, ada 2 anak yang harus gue biayain gitu kan. Kalau seandainya gue cuma bisa nangis ngatapin nasib, anak gue mau makan apa gitu. Nah akhirnya ada yang kasih info untuk nge-grab waktu itu di Wiladatika, itu dengan nggak punya motor, nggak punya handphone Android ya, dulu kan Android ya, dulu saya punyanya handphone Nokia lah kerennya dulu makan. Nah dari situ alhamdulillah perlahan kehidupan saya mulai bisa ngebiayain anak saya, bisa untuk sehari-hari lah gitu. Ya dari hasil saya nge-grab sampai sekarang, nanti Agustus saya 7 tahun. 7 tahun.
7 tahun oh, Ya, ya 7 tahun maksudnya narik di Grab. iya. Sebelumnya berarti Tukang ya, gado-gado. yang waktu baru ditinggalin akhirnya bingung coba Iya. usaha dulu. Usaha dulu cuma hujan gak laku, cuma laku 2 biji mojek. Dulu kan gado-gado cuma 10.000, ya kan. Modalnya berapa tuh sayur, Iya. tempe, tahu gitu, abu. Makanya ada orang nawarin Grab, udah kesempatan deh, ya udah. Iya. Emang ada rezekinya dari Grab, alhamdulillah. Tapi bisa gue bilang ini hebat. Maksudnya mantan suaminya itu gue bilang ya pengecut sih ya. Maksudnya kayak gimana ya Jal ya? Iya. Ya gitulah pokoknya. Iya, Gua tapi itu ini juga yang, sih emosi dari mungkin kalau mantan suami ya udah lah ya. Iya, Maksudnya iya. ada masalah. Karena Tapi kalau karena sih sebenarnya gini, saya udah maafin, kalau saya nggak ikhlas, hidup saya jadinya Betul. ngerusak diri saya sendiri. Jadi udahlah gitu. Yang otak saya utama itu anak. ya, fokus itu sekarang aku anak tuh ya. yang bikin aku terenyuh lah ya, maksudnya gimana setiap hari aku pasti capek lah ngurus 2 anak, dengan yang satu ada penyakit urutan khusus yang harus diganti dan biayanya juga nggak kecil. Iya. Itu dari dalam diri Empo tuh apa gitu, maksudnya motivasi yang paling selain ya kan pasti anak Iya. tapi tetap bikin gue harus bisa tuh gimana tuh? Ya motivasi saya kan Reza ya, jadi Rehan juga sih. Jadi mereka itu yang buat saya selalu semangat, selalu saya harus cari uangnya tuh harus gigih lah ya. Saya pengen Reza memang disabilitas, paling enggak Rehan itu harus jadi orang jadilah gitu, bisa ini. Amin. Sukses gitu. Pengennya gitu. Ya, semoga lah ya Rehan jadi orang sukses lah. Iya. Bantu buat semuanya, buat Dia tuh bantu, kadang-kadang dia mungkin dia suka ngeliat saya kan, namanya orderan itu kadang ada ramai, kadang sepi, sampai dia tuh kayak uang jajannya disisihin gitu. Oh, sampai gitu? Waktu kemarin kan memang bulan-bulannya agak sepi, sampai dia bilang gini, Mama nggak punya uang ya buat beli pempes, ini aku ada uang jajan, Mama beli pempes Reja aja gitu. Masya Allah, enak. buat abangnya ya. Iya, jadi saya dikasih duit buat beli pempes dari duit jajannya dia, baru duit jajannya dia dari saya. Jadi dia ngisihin. Jadi memang dia gitu, Mama aku sekolah bawa bekal. Jadi Berarti kok Empok ngatur waktunya gimana tuh? Kok kan si Rezanya kan sendiri kan di rumah. iya. Berarti Empok narik sampai jam berapa? Jadi pulang kadang misalnya itu saya pulang pergi. Oh. Nah, cuma kalau seandainya dapat paket jauh, terpaksa saya minta tolong kakak saya yang ada dari rumah tuh 200 meteran. Saya WA, tolong suapin Reza gitu. Jadi cuma karena dia juga ada ngebutuh masing-masing gitu kan, jadi nggak mungkin masing-masing ya. dia jagain Reza gitu. Jadi ya dia hanya bisa bantu suapin Reza aja. Karena Reza itu untuk minum sendiri nggak bisa, makan sendiri nggak bisa. Untuk pegang aqua kayak ini nggak bisa. Yang ada cuma Harus kita yang sadari. semuanya, jadi memang benar-benar retardasi mentalnya benar-benar gitu. Udah tempo ya berarti bisa jalanin itu udah berapa puluh tahun. Mau gimana, memang udah jalan hidup saya udah dari ketentuan Allah, ya kita jalanin aja. Kalau kita nggak jalanin emang pada porsinya emang seharusnya seperti itu, mau diapain lagi gitu. Yang penting ikhlas aja, Berarti harus ikhlas terus. ikhlas. Jadi sabarnya diganti jadinya ikhlas gitu. Karena kalau sabar ada batasnya. Ada Ikhlas batasnya, tuh kalau diterima. ikhlasnya udah terima. Jadi saya Iya, juga iya. kondisi Reja seperti itu saya terima. Tapi namanya manusia ada rasa ya sedihnya juga apa gimana ya gitu. Ya kadang ya terus terang kalau lagi sedih itu saya suka nangisnya di motor kalau lagi mau. Karena saya nggak pernah mau nangis di rumah, dan saya juga nggak pernah mau nunjukin ke teman-teman saya tuh lagi begini. Tetap aja saya happy. Makanya teman-teman selalu bilang dia mah kayak nggak punya beban. Padahal apa perlu saya kasih tahu ke orang Nah, semuanya ada di sini ya. Makanya teman-teman gak ada yang sanggup kok jadi lo kata gitu. Anjir, berat banget. Berat banget. Berat banget. Untuk Saya ngebayanginnya udah. Iya, pokoknya saya tuh harus punya duit 40.000 itu buat pempesir aja sehari. 40.000 itu hanya saya. Gitu.
Nanti kalau kayak gitu kok 7 hari terus. Nah terus gak ada berhentinya. Ada orang kadang-kadang kalau misalnya ada orang nyuruh saya jalanin gitu. Saya nggak ada libur kecuali sakit, kecuali ada acara gitu. Setiap hari saya narik. Kalau misalnya ini kadang abis sholat maghrib, abis ngapain aja, abis ngapain aja, saya buka lagi aplikasi di rumah sampai jam 10 malam. Oh, malam masih lanjut lagi. Masih lanjut. Masih ada orang. Masih ada orderan. Tambah-tambahan lagi. Iya, gitu. Soalnya kadang-kadang kan ya nggak nutup lah gitu. Iya. Dan selain dari ojol, poinnya juga ini kalau bagi gue sih walaupun itu kan yang di TikTok ya, itu salah satu menunjukkan kekuatan positif ini gitu. Dari mana lagi bisa maksudnya mencari semua ladang dicoba dari dulu ternyata di TikTok coba dan followersnya sekarang udah 50 ribuan ya. 50 ribuan. Kalau misalnya teman-teman mau lihat nama TikToknya apa? Udah Reza. Bunda Reza. Nanti kita kasih di sini. Iya, boleh tuh bisa di situ. Di situ juga gue tahu kenapa gue bisa ngundang po di situ. Mudah-mudahan TikTok kan bagi dia kan. Iya. Jadi ada penghasilan juga. Iya, amin. Gitu ya terusnya ya. Dari situ ada apa udah? Udah ada dari bawang goreng Oh, iya. sama dari celana pendek. Oh, celana pendek kayak buat di rumah. Iya, gitu, untuk buat Reza nempel. gitu aja. Tapi ya lumayan lah ya. Iya, ya namanya Allah kasih rezeki kan dari mana aja Iya, lah ya. yang penting kita usaha aja tuh. Tapi memang fokusnya saya nge-grab. Oh, fokusnya masih narik ya. Iya, setiap hari. Ya. Ada ini sih perjuangan. Aku sedih gitu kalau berhubungan sama orang tua apalagi ibu gitu kan. Iya, apalagi yang biasa kita keluh kesah udah nggak ada ya kan, jadi ya karena saya udah nggak punya ibu bapak, ya mau gimana gitu. Ya jadi saya nguatin diri sendiri, ya kan, harus bisa sendiri, ya kan, mau gimana lagi gitu. Semua ini udah jalannya Allah, berarti saya memang harus terima ikhlas karena saya dititipin Reza. Di situ saya harus lebih kuat ngejalanin semua ini. Sabar ya, semangat. Itu yang sebenarnya aku pengen belajar dari info gitu gimana. Pasti kita manusia kan naik turun ya. Kadang kita ikhlas, ya kita sudah menanamkan diri ikhlas tapi kadang kepikiran. Masih kepikiran. Kadang kalau lagi posisi ujian apa gimana kita di luar Reza sendirian itu udah otak saya udah seperti apa gitu. Tapi udah saya langsung gini, ya Allah tolong jaga anak saya gitu. Saya juga keluarnya juga cari nafkah. Ya namanya ibu ninggalin anak dalam kondisi seperti itu berat. Tapi yang mau cari nafkah siapa? Gitu kan. Kalau bukan saya sendiri, nanti anak saya gimana? Jadi ya udah, jadi saya berusaha kuat demi anak-anak. Bener ya Pak, bismillah Iya, insya Allah. bismillah. Pasti semua ada yang jalan. Iya. Pasti ada hikmahnya juga lah. Kita kan gue juga sebenarnya Pasti kadang tuh orang yang dititipkan itu tuh pasti ada spesialnya aja di mata Iya. Tuhan tuh pasti ada spesialnya. Saya Laki-lakinya sedih tuh. kalau ngeliat orang tua pengen nyanyain anak yang dengan kebutuhan khusus itu sedih aja gitu karena buat saya Reza itu segalanya gitu. Kadang saya tuh lebih sayang ke Reza gitu daripada ke Rehan, tapi karena kan apa Reza nggak bisa apa-apa, saya selalu menanyamin ke Rehan gitu, jadi Rehan lebih ngerti. ini juga alhamdulillah. Alhamdulillah ngerti, alhamdulillah. Terus juga agak ini kalau masalah perjuangan orang tua gitu khususnya ibu sih gue paling sedih tuh kalau ibu gitu nggak bisa. Bahkan aku aja kalau di jalan nih kan ibu aku kan agak gemuk susah Iya, gitu. Kalau ngeliat itu aja nggak bisa gue maksudnya kayak iya. Kadang kayak gitu. iya Ya ibu lagi. ibu lagi. Itu makanya kenapa dari buat teman-teman lah maksudnya hargain lah sekarang karena positif ini tuh salah satu contohnya gitu loh, maksudnya contoh untuk orang tua yang memang kuat banget ngejalanin semuanya apapun demi anaknya gitu. Iya. Demi anaknya kan emang orang tua gitu semua ya, maksudnya untuk yang penting anak gue deh. Iya.
Ya, Mungkin anak kecil. kalau buat saya gitu, tapi kan sifat orang tua itu beda-beda. Beda-beda. Gitu. Mestinya ayahnya tega ninggalin anak-anak, ya kan? Jadi nggak semua gitu. Orang tua ya. Iya. Oh hebat lah pokoknya. Hebat kok. Super woman lah. Mungkin Ya, ya motivasi juga buat yang lain, Iya. jangan pernah nyerah, ya kan? Ya, walaupun kita sendiri itu, kita harus tetap bisa dan semangat. Bismillah, semua pasti ada jalan. ada masalah yang diberikan Nggak mungkin Allah kasih kita masalah, yang kita nggak mau. nah nggak mungkin kita nggak kuat gitu. Allah kasih kita semua masalah, berarti Allah percaya kita kuat, Oh, iya. gitu aja. Itu Gitu ya. Iya. Saya dititipin anak seperti Reza, Allah percaya lo itu kuat gitu. Ternyata memang tanpa seorang ayah, tanpa seorang suami, Bismillah saya bisa sampai saat ini gitu. Insyaallah lah. Ya Insya Allah. selain seorang ibu yang luar biasa, superwoman lah itu lebih super deh. Super. Di Positif ini itu aktif juga kalau di luar. Ya. Tadi cerita-cerita kalau di Grab kan itu ada namanya Lady Club. Iya Pak, itu perkumpulan Iya. Positif di situ sebagai Ketua Umum Lady Timur. Lady Timur. ketua umum Lady Timur. Itu yang sejak Jakarta Timur Ya ini. Lady Timur. Dan poin ini Ustaz juga pernah kalau sering dipanggil lah kalau di grup itu kan. Iya. Ya ada mewakilin gitu acara-acara ya. apa mewakilin Lady gitu. Karena aktif. Karena ini super duper woman berarti. Iya katanya kok dia punya Reja tapi masih bisa aktif di kegiatan. Itu benar. Alhamdulillah saya ada kerjasama sama Raihan, kerjasama sama kakak. Jadi saya kalau lagi ada kegiatan saya minta tolong jaga Reza dulu apa gitu. Jadi saya tetap eksis di Mau masuk ke Lady juga? Di teman-teman apa? Mau masuk ke Lady? Enggak, cuma ngebahas itu doang. Jadi Pak, kita makasih banget nih, sebenarnya kita udah di ujung acara. Terima kasih banyak Positif udah mau luangin waktu, mau main ke kita, mau kita undang. Paling satu kok aku minta ya pesan-pesan lah untuk teman-teman yang lady teman-teman, pesan-pesan boleh di sini. Ke para ibu juga lah di luar sana. Para ya. ibu juga monggo. pesan saya jangan pernah menyerah, selalu semangat. Kita harus bisa walaupun kita seorang single mom, dan walaupun kita punya anak dengan disabilitas jangan pernah malu, karena itu adalah titipan dari Allah. Insya Allah kita ada kemauan, ada semangat, pasti ada jalan. Wise word. Itu kata-kata yang bijak dan baik. Oke. Jadi teman-teman mana nih teman-teman? Untuk teman-teman apa nama channel kita? Bacolin. Bacotan Online. Makasih udah sedia untuk nonton video ini. Makasih. Jangan lupa share, like, subscribe. Semoga dari obrolan ini ada hikmah yang bisa diambil lah ya. Follow TikTok ini juga. Oh iya, jangan lupa follow TikTok. Bunda Reza Bunda Reza. namanya, dan tetap selalu semangat, jangan pernah nyerah. Oke, dadah semua.